Bapak Ibu semuanya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya gak semangat itu makan mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah ya Hadi Samad ya Rahmanir Rahim ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang Pak ya. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, di Blok AI 12 tinggalnya, anak saya 4, kalau istri baru 1 Pak. Ya sama-sama kita banggakan Pak Jenderal Samdia, Pak Demanuri, Pak Sesmoyo, Pak RW, kemudian lagi Pak Haryadi dan Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Kalau lihat dari sejarah etimologisnya, halal bihalal tidak ada di bahasa Arab. Tidak ada. Dalam bentuk kata Pak ya, kalimat. Kata ada sih ya halal, tapi kalimat tidak ada. Dulu kan inisiatif Pak Presiden kita Pak Soekarno itu ingin bagaimana agar orang bisa guyup. Terminologi apa mau dicari? Kalau dibuat forum saling memaafkan, kesannya tersalah Pak. Ya, tidak bagus image-nya. Maka dicari dulu kata-kata halal bihalal. Yang tujuan sebenarnya bagaimana mengakrabkan satu sama lain. Nah, berkenaan dengan itu, pada siang ini saya mengajak Bapak dan Ibu, mohon maaf saya buat yang versi Islam dulu. Allah itu berfirman di surah Ali Imran, bisa dilihat pada HP di surat ayat 110. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu umat. Jadi kata Allah, kamu itu umat yang bagus. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk mengajak manusia lain. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang jahat. Posisi seperti itu. Kemudian di ayat 112, Allah itu membandingkan umat yang bagus dengan umat lain, Pak. Dikatakan begini, zulimat alaikum zinatu aina masyikiku illa bihablin minallah wa hablin minannas. Mereka itu kata Allah akan berada pada kehinaan, ketidakbahagiaan, kecuali kalau mereka bisa mau menjalin komunikasi vertikal kepada Allah dan horizontal pada manusia. Jadi kalau kita cuma soleh sendiri Pak, kita masjid, kita baca Quran, kita sedekah, banyak sekali pokoknya. Tapi kita nggak peduli sama tetangga, kita nggak tahu. Maka suatu saat Nabi ditanya sama seorang sahabat, ini kalau boleh saya mohon agak tertib sedikit Pak, Ibu. Yang ngobrol nantilah, kita di rumah ya. Tolong panitia dibantu. Bapak Ibu mungkin yang belum kebagian tempat duduk mohon bisa mencari. Saya minta sesat, saya tidak lama kok. Ya, sementara kita mendengarkan insight dari Pak Yusuf. Terima kasih. Saya ulangi. Jadi kata sang sahabat, ya Rasul, kira-kira mohon maaf, wanita yang di situ masuk nanti ke surga level keberapa? Kenapa kata Rasul? Karena dia itu kalau malam sholat, malam berurus. Kemudian kalau siang dia puasa. Maka saya tanya, kira-kira level keberapa? Rasul terdiam, dia menjawab, kata Rasul, sayang dia masuk neraka. Kaget dia bertanya, kenapa bisa demikian? Karena kata Rasul, tetangganya tidak merasa nyaman dengan dia. Mulutnya kasar, suka nyakitin, mengecewakan, tidak peduli dan sebagainya. Nah apalagi yang bagi kita tidak bagus ibadah sebanding perbuatan. Di Gemah ini saya berapa kali protes Pak Sesmoyo. Pada saat di studio di lembah dekat kita situ banyak motor trail Pak. Jam 11 dia pada orang mau tidur, ribut banget kan. Sampai hati kita ada menyumpahin Pak. Kan mengganggu Pak Sapria. Kita lapor kepada polisi bilang bukan di jalan raya. Saya nggak ngerti juga kalau pikir polisi sekali. Mesti kan ketertiban umum itu semua Pak. Kita bayar pajak. Nah ini apa? Berdoa, matilah dan jangan mati, benar Pak itu? Iya, ini jujur Pak, harus sekedar. Karena kesal kita.
Nah bagi Bapak Ibu tetangga saya yang hormatin, silakan kaya, silakan. Saya 8 tahun PPATK saya tahu, saya bisa ketik Pak Samuel, saya tahu gimana gitu cara disimpan. Iya, tahu saya. Timbang X, timbang Y, timbang Hasan, tahu saya. Iya. Saya pindah celengan ayam aja Pak nanti Pak. Padahal sekarang kan saya masuk tim 3,6 triliun Pak, makin tahu saya itu. Tapi maksud saya begini, kaya boleh Pak, jangan udah kaya, pelit lagi Pak. Pelit. Kemudian lagi mengganggu orang, pakai motor gede, konvoy rame-rame, ganggu orang semua. Apa sih hebatnya? Beliau jenderal nggak begitu kok. Ini pengusaha nggak begitu kok. Karena nanti pada saat kita mati, fama ya'mal misqala dzarratin, sekecil apapun keburukan pasti balas. Pasti itu Pak. Nah sebab itu saya berharap banyak sama-sama kita bisa terus liruan. Kalau mereka merasa tidak nyaman, pasti kita nggak nyaman juga. Kalau tidak nyaman, mereka begitu. Sama kita semua Pak. Mau ganteng, mau jelek, mau cantik, pasti bakal tua Pak. Ya, dan bakal mati. Kalau mati pasti kalau pausin disolatinya. Iya. Nah kalau kita punya kesan buruk, nyulat tidak ikhlas Pak nyulatinya. Allah Akbar. Pasti nggak enak di sini. Dan dengan halal bihalal kita kan terbiasa sering kenal nih Pak. Saya jaksa, masuk PPATK, masuk kelautan Trigana, tidak nyambung itu. Tapi ada pengusaha pelaut di sini Pak Siswoyo bisa bertanya saya. Sehingga saya paham ini maksudnya. Salah satu manfaat dari halal bihalal ini kita saling kenal, saling bisa mencari ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Ini penting Pak. Kenapa saya penting? Contoh terjadi nih, ini di kampung saya Pak Sabriana, di kampung saya. Dulu kan bangga orang tua kalau di sekolah naik ke Al-Azhar. Kalau Madinah belum ada tuh, baru Al-Azhar. Di antara yang disekolahkan ini ada yang tidak amanah Pak. Bagi kami orang-orang tua zaman itu Pak, dikira Al-Azhar Mesir itu kayak itu kayak Madinah Pak Sabriana. Dikira kayak Madinah, tidak ada bioskop, tidak ada apa gitu Pak. Bayangkan nanti pulang anaknya pasti soleh itu. Lupa si anak, dia kaget Pak masuk metropolitan. Jadi kerjanya bukan belajar Pak. Karena kelab kemana macam-macam lah dia. Begitu kita masa teman pada pulang sarjana semua, dia kan tidak. Sudah semua lah. Tapi menutupi kebohongan itu tiba di bandara dia ganti baju pakai gamis, pakai sorban, pulang disambut lah di kampung. Disambut di kampung. Alhamdulillah Al-Azhar. Diulung-ulungkan, dicium tangannya, disambut. 3 hari kemudian ada yang meninggal dunia di situ. Orang ingat, ada kiai baru kan Pak? Datang. Assalamualaikum. Salam, Pak Kiai, Pak Ustaz. Tetangga saya meninggal, jadi buat bisa dibantu disunatkan. Kan kita berharap ada doa yang mujarab nih, Kiai sama ini sama Ustaz nih kan levelnya kan begitu satu orang itu. Ya udah, dia siapa nanti sana? Sana pakai gamis, korban. Luruskan sakit, luruskan. Kan kalau sholat jenazah itu kan 4 takbir. Ada hadis bilang 5 takbir, tapi kan takbir saja tidak ada rukun, tidak ada sujud, tidak ada tidak ada. Tidak ada tinggal, nggak ada duduk, kan nggak ada. Dan dengan tingginya pakai gamis, sholat. Allahu Akbar. Kan mesti sir bacaannya Pak, pelan. Fatihah, selamat, doa. Tahun pertama dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak ada yang tegur nih Pak. Pakai gamis, kan belum kenal soalnya. Takut tersinggung, takut karena ilmu nih. Bingung nih, amin nggak? Ada yang mulai, amin, ikut, amin semua. Nyambung baca surat Pak. Terus rukuk dia tidak, tapi dari mana tegur Pak? Karena tidak kenal, merasa takut, merasa khawatir. Selesai dibuat cerita 4 rakaat Pak. Karena sudah ada anak muda kayaknya di Al-Fawzi itu berani berasa. Ustaz, sepengetahuan saya sholat jenazah itu kaifiahnya hanya 4 takbir saja. Agak kaget dia nih, kan ada yang berani ngurusin dia nih. Emang kenapa? Dari sampai ada tidak lalu sujud semacam itu.
Oh iya benar, Anda benar. Tapi khusus mayat ini banyak dosa. Nah ini kan tidak paham, tidak mengerti. Nah yang kedua ini kerabat Pak Sasmoyo, ya, temannya ya. Kebetulan dia punya uang Pak, tidak seperti kita ASN atau militer Pak ya. Jadi boleh poligami Pak, kalau kita tidak boleh Pak. Ya. Kita ini mau tapi tidak punya nyali Pak ya. Sehingga cerita istri pertama namanya itu adalah Aminah. Istri kedua namanya Hasanah. Istri itu lebih cantik, masih muda Pak. Ingin dijual keadilan, sang suami ngajak umroh sama-sama. Umroh, senang ini, karena di umroh sama Pak. Di umroh juga umroh sama. Pada saat awal kan baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan Pak? Kan dijaharkan itu. Putaran pertama istri tuanya mulai. Dari tadi istri muda terus kata hasil. Kapan saya itu? Kedua dia tahan Pak. Ketiga mana aja? Hukumnya gimana sih? Kenapa kata suami? Jadi kau dijualkan mau hasanah terus. Benar-benar masih muda. Nah coba kalau dia biasa kenal Pak, saya kami tidak terjadi seperti itu. Ini karena tidak kenal, tidak saling sayang. Kan makna silaturahmi itu kata-kata silam menyambung. Rahmi itu kasih sayang. Kalau rahim itu adalah rahim ibu ya. Jadi beda silaturahmi dan silaturahmi beda Pak. Kalau silaturahmi itu menjalin hubungan sesama kita ini, persahabatan. Kalau silaturahim sesama internal keluarga Pak, kakak sama adik seperti itu. Nah kita silaturahmi. Saya berharap banyak bahwa forum seperti ini tidak terbatas pada waktu pasca lebaran saja. Amin. Kita ketemu pada saat jalan pagi, saya bersama. Nanti timbul Pak di sini ada rasa suka, rasa kehilangan pada saat tidak ada. Kemarin saya dengan apa namanya takjub lah. Saya jalan pagi datang Pak Yanu pakai mobil, turun beliau hanya untuk salaman. Kalau nggak turun nggak mungkin Pak. Iya. Nah, apa makna? Maksud saya begini. Pada saat kita hubungan horizontal, lepaskanlah status sosial kita, mau kaya, miskin, profesor, dokter. Kan ada yang profesor, dokter, S1, SMP, SMA, TK, panjang gelarnya itu. Dan kan sesama kita warga agama semua, kita saling duduk, saling bantu supaya ada. Nah, tadi kan kata Pak Dewi, Pak Yusuf bantu bukan saya Pak. Saya sebenarnya pun kajar di Depok. Saya bilang di rumah Usuna itu orangnya baik-baik saya bilang. Amin. Baik, apalagi Pak RW-nya ganteng lagi saya bilang. Luar biasa, Masya Allah. Kajarnya cewek kajarnya. Dia maksud Bapak apa? Kami kan ngasih proposal supaya turap jangan dan Ustaz. Kalau Ustaz sekarang kenal sama Pak Sasmoyo bahaya, saya tidak bisa kabuk ya. Jadi kalau dibantu lah, bantu Pak. Jadi bukan saya karena nama Pak RW dan Pak Sasmoyo disebut jadi Pak. Itu. Apalagi besok kalau Pak Mayor Jenderal kita akan mengurus lagi Pak. Tapi gini maksud saya, hal seperti ini perlu kita biasakan Pak. Ada kepedulian. Masjid kita kan dibangun dengan sumber masyarakat sini. Ya, jadi kalau bukan kita yang memberdayakan nggak mungkin. Nah, ada himbauan dari Pak TKR untuk mengurus itu, Bapak Ibu kan pasti asumsi saya nih, insya Allah saya nggak salah. Pasti punya kewajiban zakat mal, namun tidak. Ya kan, ini kan real estate nih, bukan mohon maaf, bukan yang freestyle. Pasti ada. Nah mungkin perlu disisikan sebagian sepertiganya untuk masjid. Kalau zakat mau dibawa ke masjid Pak, Ibu sekalian, misalnya Pak Yadi ini ada zakat ke masjid. Oleh kan dibuat lantai, sepanjang dipakai sepanjang bermanfaat terus Pak. Amin. Tapi kalau dikasihkan pakai miskin dimakan selesai habis. Jadi manfaat ke depan juga banyak apa sebenarnya. Nah kita tidak untuk minta banyak-banyak karena masjid itu tempat mendidik anak kita, tempat nanti pada saat kita meninggal disolatkan di situ. Karena masjid punya instrumen, punya sarana pada saat ada khusus dibantu oleh ambulan kita situ. Gara-gara apa? Gara-gara zakat mal bapak dan ibu. Nah ini salah satu tujuan sebenarnya ya. Cuman mereka malu-malu Pak ngomong seperti itu. Makasih wakilnya. Saya kira itu saja Pak Septian. Saya minta maaf. Kalau mau lanjut kita sepakat tariknya dulu Pak ya supaya enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.